Hai, selamat datang di Perigi Tekno Channel. Baik lagi bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan membahas sebuah produk yaitu berupa sebuah printer di mana produk ini masuk ke dalam kategori thermal printer. Dan tentunya jenis produk ini sudah banyak dan umum digunakan dan sudah terbukti efektif bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk mencetak label ataupun mencetak sebuah struk bukti pembayaran. Dan menurut gue kalau dilihat dari harga, fungsi, dan kualitas, jenis thermal printer yang akan gue bahas di video kali ini sangat cocok untuk teman-teman UMKM. Dan bagaimana info selengkapnya, tonton terus video gue yang ini sampai habis. Oke, thermal printer ini tentunya dia bekerja tanpa menggunakan tinta ataupun pita karbon. Thermal printer ini bisa bekerja hanya dengan menggunakan sebuah kertas khusus yang memang didesain untuk jenis printer ini. Untuk kertasnya sendiri itu disebut sebagai kertas thermal, dan kalau teman-teman yang ingin mencari jenis kertas ini, gue rasa udah cukup mudah karena yang menjual cukup banyak sekali. Jadi teman-teman bisa melakukan pencarian secara online di marketplace yang teman-teman suka. Di sana teman-teman bisa mengetikkan di kolom pencarian dengan kata kunci kertas thermal atau kertas thermal untuk thermal printer. Dan tentunya teman-teman nanti akan menemukan banyak variasi harga, tentunya itu disesuaikan dengan kualitas kertas yang dijual dan juga ditentukan dengan seberapa panjang roll kertas yang disediakan oleh penjual tersebut. Dan juga tentunya jenis kertas thermal ini terdiri dari dua buah, yaitu yang pertama kertas thermal yang dilengkapi dengan stiker, dan biasanya jenis ini bisa kita gunakan untuk mencetak sebuah label. Dan kemudian jenis yang kedua itu adalah kertas thermal tanpa menggunakan stiker, dan ini biasanya paling banyak digunakan untuk mencetak struk bukti pembayaran yang biasanya kalau teman-teman lihat itu ada di kasir-kasir. Dan untuk jenis printernya sendiri itu gue udah melakukan pencarian di marketplace dan akhirnya gue menjatuhkan pilihan di salah satu thermal printer. Seperti yang teman-teman lihat di video kali ini, thermal printer ini gue dapat di salah satu marketplace di kisaran harga 600 ribuan, dan menurut gue ini dari kualitas juga dan review dari para pembeli itu juga cukup bagus. Dan memang tujuannya, meskipun harganya relatif cukup lebih tinggi, karena ini akan gue gunakan dalam jangka waktu yang cukup lama ya, bisa jadi 3 tahun sampai 5 tahun atau bahkan lebih, tergantung nanti hasil dari penggunaan yang udah gue lakukan nantinya. Oke, untuk thermal printer ini untuk brandnya sendiri itu ada di bagian kiri atas. Ini teman-teman bisa lihat, itu namanya iWare. Untuk tipenya nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi di bagian bawah video. Dan untuk desain dan ukuran sendiri ini cukup portable. Dan menurut gue untuk storage atau penyimpanan roll kertasnya cukup berbeda dengan jenis-jenis thermal printer lainnya yang biasa gue lihat, dimana di sini untuk roll dari kertasnya sendiri itu disediakan satu holder yang nantinya bisa kita letakkan di bagian belakang printer. Dan di bagian belakang printer ini ada satu buah tombol untuk mematikan dan menyalakan powernya, dan kemudian di bagian tengah ini adalah port untuk kabel powernya sendiri, dan yang terakhir ini adalah port untuk kabel USB untuk proses transfer data nantinya jika teman-teman ingin menggunakan kabel. Dan tentunya kenapa gua pilih jenis printer ini, karena dia udah support dua mode ya untuk koneksinya. Bisa kita menggunakan kabel atau bisa juga kita menggunakan Bluetooth. Selain itu juga alasan gue memilih printer ini karena untuk device yang bisa terkoneksi itu hampir semua device yang biasa kita gunakan ya. Untuk komputer sendiri bisa Windows dan macOS, dan untuk handphone sendiri itu bisa iOS dan bisa Android.
Sehingga menurut gue untuk teman-teman yang bergerak di bidang UMKM sangat mudah sekali dan bisa terkoneksi dengan perangkat apapun yang biasa kita miliki pada umumnya. Dan kemudian di bagian kiri dan kanan ini terdapat satu buah tuas yang bisa kita tarik. Ini teman-teman bisa melakukannya berbarengan ya dengan dua tangan. Kita tarik untuk membuka cover bagian atas dari printernya tersebut. Dan kemudian di bagian dalam ini ada beberapa komponen. Ada headnya sendiri yang berfungsi untuk mencetak tulisan sesuai dengan apa yang kita print ke atas kertas thermalnya nanti. Dan kemudian ada alat untuk memotong kertasnya sendiri, itu nanti bisa kita tarik manual ya seperti biasa. Dan kemudian juga di bagian atas ada satu buah sensor yang fungsinya untuk melihat posisi kertasnya itu sudah benar atau tidak. Dan kemudian juga di bagian bawah ini adalah roll untuk menggerakkan kertasnya, menarik kertasnya. Ini ada lapisan karetnya dan menurut gue cukup menempel dan lekat dengan bahan kertas. Dan kemudian juga di bagian tengah itu ada sekat atau pembatas yang bisa kita sesuaikan dengan ukuran kertas thermal yang akan kita gunakan. Oke, dan sekarang untuk drivernya udah selesai diinstal. Untuk memastikan proses installnya itu sudah berjalan dengan baik dan printer yang udah teman-teman colokin tadi ke komputer itu sudah terkoneksi. Ini contohnya gue di Windows 11, tinggal klik setting di pojok kiri bawah. Kemudian ketik printer and scanner di sini, dan kemudian di sini di print and scanner itu udah muncul listnya ya. Di sini untuk nama thermal printernya itu 4 barcode 2B sekian sekian sekian. Kemudian diklik, kemudian masuk ke manage. Dan di sini bisa untuk tes pertama bisa teman-teman klik print test page. Jadi hasilnya akan seperti ini sekarang teman-teman lihat. Oke, tahap awal itu jadi teman-teman perlu melakukan setting dulu agar disesuaikan dengan ukuran kertas thermal yang teman-teman gunakan. Tujuannya agar hasil printnya itu nggak berantakan ya, atau malah nggak sesuai dengan ukuran kertas yang teman-teman gunakan. Di sini sebagai contohnya, gue udah mencoba tanpa melakukan setting di awal, jadi proses printnya itu nggak sesuai dengan ukuran kertas, jadi hasilnya pun udah pasti nggak akan bisa digunakan ya atau dipakai ya. Jadi tadi masuk ke menu setting, kemudian di find a settingnya, ketik aja print and scanner, muncul, kemudian teman-teman pilih. Nanti di sini ada print and scanner listnya. Di sini udah muncul ya bukti kalau drivernya itu udah terinstall. Kemudian klik manage. Kemudian di sini ada print properties. Di sini di tab generalnya klik menu preference. Dan di sini ada tab untuk page setup. Nah, kalau defaultnya itu tadi di awal hanya muncul dua pilihan, ada user dan 2x4 ya. Ini dua jenis pilihan default dengan ukuran lebar dan panjang kertas yang berbeda-beda. Tapi tadi setelah gue tes dan hasilnya jelek seperti yang gue tampilin sebelumnya. Dan di sini teman-teman bisa klik new, kemudian juga silakan diukur untuk lebar dan panjang kertasnya dengan menggunakan penggaris ya. Sebagai contoh di sini, gue menggunakan kertas lebarnya itu di sekitar 78 sampai 80 mm dengan panjangnya itu di 100 mm. Nah, kalau di settingan ini satuannya inci atau inch.
Jadi kalau teman-teman bingung untuk ngitungnya, bisa menggunakan kalkulator convert ya. Untuk milimeter ke inci bisa teman-teman cari di Google aja, nanti akan muncul seperti ini ya. Untuk lebar di sini gua pilih di 80 mm sesuai dengan ukuran kertas yang udah gue beli. Itu inchnya di 3,14. Jadi di sini teman-teman bisa masukin lebarnya di 3,14. Kemudian untuk panjang itu tadi yang gua gunakan itu di 100 mm. Jadi kalau di convert ke inch itu di 3,9. Kemudian di sini kita isi 3,9 inch. Kemudian untuk namanya, biar saat ngeprint nanti nggak bingung caranya, misalkan gue ketik di sini label pengiriman Tokped. Kalau sudah, tinggal diklik. Kemudian juga jangan lupa untuk pilih tipenya ya. Di sini ada dua tipe die cut label. Artinya ini cocok untuk kertas stiker. Jadi ada jeda ya di antara satu kertas dengan satu kertas yang lainnya. Misalkan untuk panjangnya itu di 100 mm, jadi setelah 100 mm itu ada jeda. Seperti yang teman-teman lihat di gambar ini ya. Kalau continuous ini ada dua, bisa fixed length sama variable length. Continuous ini biasanya digunakan kertas untuk stroke ya, atau bukti pembayaran. Jadi dia nggak ada jeda, langsung nyambung aja semua satu roll kertas itu. Ini teman-teman bisa pilih yang mode continuous. Dan gue di contoh ini pakainya untuk kertas label, jadi gue pilihnya die cut labels. Dan untuk ukurannya tadi udah disesuaikan, tinggal klik OK, kemudian apply, dan kemudian klik OK. Dan sekarang gue masuk ke marketplace-nya. Contoh di sini gue dari Tokopedia untuk mencetak labelnya. Di sini teman-teman pilih A6. Kalau di detailnya di sini kertas A6, yaitu kertas untuk mencetak label ya. Untuk masuk ke detailnya lagi, itu teman-teman klik cetak label. Standar ya, hampir semua aplikasi kalau ngeprint dia akan muncul seperti yang teman-teman lihat saat ini. Nah di sini destination-nya teman-teman pilih nama print yang udah diinstal tadi. Di sini 4 barcode 2B sekian dipilih. Kemudian di sini ada menu more setting. Oke, di paper size ini teman-teman klik, nanti muncul settingan yang udah teman-teman save di awal tadi ya, yang udah gua set tadi dengan nama label pengiriman Tokped. Jadi udah tinggal dipilih aja, diklik, dan kemudian langsung aja diklik print. Oke, ini tadi kertas hasil testing, sekarang gue coba lagi. Oke, dan ini hasil yang sudah sesuai dengan ukuran lebar dan panjang kertas yang tadi ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat masih ada space di sebelah kanan dan kiri ya. Ini tergantung sesuai selera, bisa ditambah lagi untuk ukuran lebarnya itu. Atau kalau menurut gue dengan ukuran segini juga udah pas ya, asalkan tulisannya masih bisa dibaca dan barcode-nya nanti itu udah bisa di scan dengan mudah oleh petugas kurirnya nanti.